Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Agranitus Yandru dengan NIM 03071381823045 yang merupakan mahasiswa Teknik Geologi Institut 2018 Palembang. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu paper yang dimana untuk menempuh mata kuliah konservasi geologi yang diampu oleh Pak Budi Setiawan. Paper yang akan saya jelaskan yaitu merupakan hasil penelitian GIGACEC tahun 2019 yang berjudul Geoeducational Value of Quarries Located within the Malopolska Vistula River Gap in Poland. Latar belakang pada penelitian ini yaitu adanya pembelajaran di luar ruangan, baik itu secara formal oleh siswa dan mahasiswa dan non formal oleh turis yang diedukasi di lapangan, sebagai bentuk interpretasi dan pendekatan yang paling efektif dalam mengenal georitis. Baiklah, georitis adalah barisan geologi yang terbentuk secara alami dan memiliki nilai tinggi karena merepresentasikan rekaman proses geologi yang saling berhubungan, sehingga secara keilmuan merupakan bagian penting dari sejarah dinamika bumi. Menurut Kumu tahun 2003, salah satu cara mempelajari georitis yaitu dengan langsung ke lapangan bekas tambang. Pendidikan georitis yang berkembang saat ini salah satunya berada di negara Polandia, yang mana sebagian besar tersebut di tempat lokasi tambang yang berlokasi di area celah sungai Malopolska dan Vistula, dan adanya aset budaya dan nilai pemandangan kota dan sekitarnya yang dapat untuk memperkaya geodikasi dan pariwisata pada lokasi penelitian tersebut. Tinjauan pustaka ini saya ambil 3 atau 4 penelitian orang, yang dimana diawali dengan adanya Peterson tahun 2002 yang memiliki paper The Role of the Road Cut Quarries and Other Artificial Exposure in Geomorphology Education, dan penelitian Pralong tahun 2005 yaitu A Method for Assessing Tourist Potential and Use of Geomorphological Sites, yang menjelaskan tentang potensi dari bekas situs tambang ini. Hasil dari kegiatan menambang dapat membentuk situs geoheritage yang penting dengan potensi besar dalam mengembangkan geoeducation dan geotourism. Selanjutnya ada Nita tahun 2012 memiliki paper Quarries in Landscape and Geotourism yang menjelaskan tentang manfaat dari mempelajari tambang untuk edukasi, yang dimana tambang adalah jendela ke masa lalu yang pernah sudah saya jelaskan tadi, membuatnya mungkin untuk belajar tentang lingkungan planet kita saat jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Pada lokasi banyak tempat, hanya situs-situs geologi tersebut yang bisa diamati batuan induknya, yang biasanya ditutupi sedimen atau batuan penutup yang lebih mudah, seperti regolith atau adanya tutupan vegetasi. Selanjutnya adanya Host tahun 1995 yang memiliki paper yaitu Selling the Story of Britain Stone, yang menjelaskan tentang geoedukasi yang merupakan bagian terpenting dari penyediaan fasilitas interpretatif dan layanan untuk memungkinkan wisatawan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang geologi dan geomorfologi. Oleh karena itu, adanya konsep geoeducation dapat digunakan dalam kaitannya dengan pendidikan formal, baik itu di sekolah ataupun di universitas, dan pendidikan informal dalam aspek geotourism atau wisata. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi nilai dari perspektif pendidikan formal dan pendidikan informal. Bagian ini termasuk nilai-nilai pendekatan ilmiah, pendidikan, fungsional, dan wisata yang diusulkan oleh Fujicit et al. Tahun 2011. Nilai-nilai pendidikan dan ilmiah atau educational and scientific ini diakui sebagai nilai utama daripada nilai fungsional dan wisata yang sebagai nilai sekunder. Jumlah dari 20 kriteria yang biasa digunakan dalam studi semacam ini adalah sebagai implementasi dan penilaian kuantitatif yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada bagian saintifik memiliki kriteria, salah satunya representatif, yang dimana nilai yang diberikan tertinggi yaitu singkapan memiliki keseluruhan tipe
karakteristik batuan. Kriteria yang kedua adalah rarity atau kejarangan, yang dimana nilai tertinggi itu harus adanya bagian satu tempat wilayah yang memiliki satu ilmu tentang tipe batuan yang berbeda dari situs tempat lainnya. Yang ketiga adanya scientific knowledge atau adanya ilmu sains, yang dimana untuk nilai tertinggi harus memiliki lebih dari 5 publication atau 5 paper penelitian yang telah terpublish. Yang keempat adanya geological diversity, yang tertinggi harus memiliki adanya lebih dari 3 fitur. Dan terakhir adanya extensiveness, yang dimana ini harus memiliki singkatan batuan yang lebih dari 20 meter. Selanjutnya adanya aspek educational. Pada aspek educational memiliki kriteria yang pertama yaitu observasi kondisi, yang dimana nilai tertinggi yaitu tidak adanya jurang atau tebing-tebing dalam melakukan observasi, sehingga memudahkan dalam melakukan pembelajaran di lapangan. Selanjutnya adanya availability of educational product. Nah, pada nilai tinggi ini harus dalam kemudahan dalam mengakses situs tambang tersebut, setidaknya dapat membawa seperti papan atau buku palu, terus kompas yang lebih dari 2 produk. Selanjutnya adanya didaktif potensial atau clarity of future, dimana kalau nilai itu tinggi itu semua level dalam pendidikan harus ada. Selanjutnya ada possibility of sampling and field work. Pada untuk nilai tertinggi ini dalam melakukan sampling di lapangan harus dapat sebebas mungkin atau sebutuhnya, yang tidak dibatasi oleh ketentuan yang berlaku. Satunya adanya educational diversity, yang untuk nilai tertinggi terdapatnya adanya lingkungan abiotik dan biotik, dan adanya nilai kultur. Selanjutnya untuk aspek fungsional terdapat beberapa kriteria, yaitu adanya capacity atau kapasitas yang dapat untuk nilai tertinggi dimungkinkan untuk lebih dari 20 orang. Safety, tidak adanya gangguan sama sekali atau adanya bahaya di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada limitation to access adanya akses limit, dimana untuk nilai tinggi adanya kondisi akses yang baik seperti jalan yang sudah disediakan, tidak terhalang apapun. Selanjutnya adanya accessibility atau jarak dari ke jalan, yaitu untuk nilai tinggi setidaknya kurang dari 10 menit sudah sampai di lokasi situs bekas tambang tersebut. Dan terakhir adanya other recreational site in vicinity. Pada nilai tinggi harus setidaknya dari situs berbeda ada 4 situs yang di jarak dengan 5 km per radius. Selanjutnya aspek terakhir itu turis atau tempat wisata. Pada wisata atau aspek ini memiliki kriteria adanya nilai scenic atau bisa disebut nilai pemandangan. Nilai pemandangan untuk nilai terbesar, untuk yang dapat diberikan nilai terbesar, situs ini harus memiliki yang menarik, yang memanfaatkan poin-poin lokasi tersebut, seperti yang baik itu secara di lokasi tambang ataupun sekitarnya. Selanjutnya adanya relasi turis trail. Nah, ini seperti adanya jalan-jalan atau kereta-kereta yang memudahkan turis langsung bisa melihat ke sekelilingnya. Selanjutnya adanya degree of degradation. Kalau degree of degradation ini adanya kemudahan untuk melihat suatu tanda
apakah di situ tentang situs ilmu geologi seperti bekas cars atau selainnya, adanya fosil. Selanjutnya adanya distance from tourist center. Ini merupakan jarak dari tempat tinggal turis yang dimana derajat tinggi harus kurang dari 5 km. Dan terakhir, kriteria terakhir dari aspek turis ini yaitu adanya akomodasi dan restoran. Ya, setidaknya harus kurang dari 10 km akomodasi dan restoran ini untuk mendapatkan nilai tertinggi. Sehingga dalam melakukan penelitian terdapat 3 kelompok halayak yang diberikan pembuatan nilai berbeda-beda. Hasil dari penelitian tersebut nanti dikembangkan lagi sesuai koefisien yang telah disusulkan. Pendekatan seperti ini biasanya berhasil dalam bidang studi yang menganggap bahwa tidak semua nilai signifikan sama. Pentingnya dari sudut pandang kelompok audiens berbeda. Penilaian setiap kelompok tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini. Untuk university student lebih dibolehkan dapat menilai poin itu di bidang aspek saintifik, school pupil atau siswa di bidang educational, dan turis di bidang turis. Selanjutnya, maksimal nilai untuk setiap kelompok adalah 10 poin. Skor maksimum tanpa pembobotan bisa diberikan yaitu 40 poin. Dalam setiap kasus, skor akhir yang diperoleh tambang dapat dibagi menjadi 5 interval kelas. Untuk interval pembagian kelas ini dapat menggunakan metode equal interval oleh perangkat lunak ArcMap 1061. Berikut ada kelas-kelas nilai yang dapat berikut dibedakan, yaitu ada yang dari very low sangat rendah, low, yang kedua low rendah, yang ketiga medium sedang, yang keempat high tinggi, dan yang kelima very high. Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut merupakan hasil penelitian dari paper ini yang dimana dapat dilihat pada diagram lingkaran untuk aspek ilmiah dan pendidikan yang memiliki kualitas sangat tinggi dan tinggi memiliki situs 14 tambang, dan untuk aspek ilmiah memiliki 20 tambang, dan aspek pendidikan 20 tambang memiliki kualitas yang sangat rendah. Selanjutnya ada aspek fungsional wisata. Untuk 34 situs tambang dan 23 tambang untuk aspek wisata memiliki kualitas yang sangat tinggi, sedangkan 18 tambang untuk aspek wisata dan 9 tambang untuk aspek fungsional memiliki kualitas sangat rendah. Pada gambar di samping, pada bagian peta dapat dilihat adanya titik persebaran situs tambang yang telah hasil akhir dari penelitian ini, yang dimana untuk titik merah itu memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan untuk hijau tua memiliki kualitas atau potensi geodikasi yang sangat rendah. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantara lain: 1. Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tambang yang terletak di sungai Malaposca Vizsla memiliki potensi geodikasi yang tinggi, namun potensinya belum dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua adalah distribusi tambang yang paling berharga dari perspektif geodikasi tidak berjalan secara merata. Yang ketiga, dan perkembangan geodikasi di daerah penelitian ini diharapkan mengarah dalam pendidikan geopark juga, yang untuk membuat geowisata lebih menarik. Yang keempat, dari sudut pandang fungsional pendidikan, penting untuk meningkatkan keselamatan pengunjung di semua tambang. Dan terakhir, dan diperlukan perencanaan manajemen untuk menjaga pertumbuhan vegetasi dan penurunan fitur geoheritage yang berjalan seiring waktu. Berikut adalah situs tambang yang terdapat di Polandia yang dapat dilihat pada gambar berikut, yang dapat dikembangkan untuk menjadi kondisi wilayah geoheritage ataupun geodikasi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Baiklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.